Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya kita bisa kembali berbagi pengalaman, kali ini melalui video yang akan saya unggah di YouTube ini, tentang bagaimana menulis pendahuluan atau latar belakang pada jurnal nasional terakreditasi. Nah, kali ini referensi kita adalah Jurnal Integritas, Jurnal Anti Korupsi yang diterbitkan oleh KPK RI atau KPK Republik Indonesia. Nah, judulnya adalah Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Pedagogi Kritis. Ini dibuat oleh Edi Subhan dari Universitas Negeri Semarang. Sebelum lebih jauh membahas tentang pendahuluan ini, saya ingin membatasi bahwa eh, sharing kita kali ini hanya fokus pada penulisan atau pembuatan latar belakang, tidak pada pembuatan metode ataupun struktur artikel secara utuh. Nah, jika nanti ada melenceng atau keluar dari jalur itu, sebelumnya saya mohon maaf. Baik, kali ini kita akan langsung melihat pendahuluan. Sebagai catatan, bahwasanya setiap pernyataan dalam sebuah kalimat ataupun paragraf dalam jurnal ilmiah itu idealnya memiliki sumber atau referensi. Nah, saya pribadi berdasarkan pengetahuan yang saya dapat juga dari beberapa pakar yang menjadi mentor saya, setidaknya referensi itu terdiri dari 15 artikel dari jurnal nasional maupun jurnal internasional. Selebihnya dari tesis, disertasi, ataupun dari buku. Nah, saya sendiri mewanti-wanti diri saya pribadi ataupun kawan-kawan saya untuk menghindari referensi dari proceeding. Kenapa? Kenapa? Karena biasanya artikel yang dimuat oleh proceeding itu tidak melalui proses review yang ketat maupun maksimal dari editornya. Baik, langsung saja kita ke struktur pendahuluan atau latar belakang pada artikel yang akan kita bahas kali ini. Jika diperhatikan pada kalimat pertama atau paragraf pertama ini, si Pak Edi Subhan ini mendeskripsikan korupsi secara umum. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh penulis yang masih pemula. Nah, biasanya karena istilah-istilah umum ini umumnya pemula itu tidak memuat referensi sehingga mereka langsung saja. Sebagai contoh, pendidikan menurut kamus bla 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 atau pendidikan secara umum disebut sebagai hanya transfer knowledge dan sebagainya tanpa ada referensi. Nah, hal itu sebenarnya menurut saya keliru dan idealnya sebuah kalimat pendahuluan itu meskipun itu adalah sesuatu yang umum juga ada referensinya. Sebagai contoh, praktek korupsi jelas merugikan orang banyak karena bla 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 sampai akhir. Nah, ini kan kalimat yang umum. Nah, pada pada artikel ini Pak Edi Subhan mengambil praktek korupsi yang definisinya secara umum ini sumbernya dari Asmoro Jati. Artinya meskipun kalimat ini umum, beliau Pak Edi Subhan juga tetap menambahkan referensi. Ini adalah sangat baik menurut saya. Kemudian dalam pada paragraf berikutnya, seperti kita lihat
Pak Edi Subhan mengambil contoh dari panduan. Nah, umumnya banyak terjadi kesalahan, misalnya pada bidang pendidikan, biasanya karena misalnya seperti ini, kurikulum secara umum atau panduan kurikulum 2013. Nah, mereka biasanya hanya menyebut panduan kurikulum menurut Kementerian Pendidikan langsung dengan definisi dan penjelasannya. Nah, ini menarik apa yang dibuat oleh Pak Edi Subhan. Dia membuat panduan yang diterbitkan oleh KPK, nah diedit. Nah, artinya ini secara tidak langsung eh, beliau sudah mengilmiahkan buku panduan yang diterbitkan oleh KPK. Idealnya seperti inilah jika kita ingin membuat panduan atau misalnya peraturan-peraturan yang umum seperti misalnya apa indikator pembelajaran dalam K13 dalam yang diterbitkan oleh Kemendikbud diedit oleh siapa editornya itu yang menjadi sumber referensi kita. Berikutnya pada ini ada contoh kasus seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Pada tahun 2011 Kementerian Pendidikan dan juga telah menerbitkan panduan pendidikan anti korupsi. Nah, biasanya atau lazimnya kebanyakan kita lupa mencantumkan dari mana pernyataan ini. Biasanya langsung saja Kementerian Pendidikan dan juga telah menerbitkan terus titik paragraf baru. Nah, yang menarik dari yang dilakukan Pak Edi Subhan, beliau membuat referensinya. Pernyataan ini tadi diambilnya dari Puspito et al. 2011. Kemudian setelah ini kita akan melihat bagaimana Pak Edi Subhan ini membuat state of the art artikelnya. Jadi beliau state of the art itu adalah penelitian terbaru atau terkini tentang topik yang dibahasnya. Beliau membuat semacam kajian pustaka atau review literature terhadap kajian atau topik kajian yang sama yang dia lakukan. Pertama dia membuat yang terbaru Widodo, terus Sakinah 2019, Sakinah dalam kajiannya anti korupsi, kemudian ada bla 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 bla. Ini namanya state of the art. Artinya penelitian terbaru dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang membahas tentang topik yang sedang ditulis atau akan ditulis. Nah, disinilah beliau membuat gap-nya. Setelah state of the art-nya, Pak Edi Subhan membuat gap dari penelitian yang akan dia tulis. Beberapa publikasi tersebut relatif dapat menggambarkan bla 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 bla. Namun sebagian besar publikasi dan program lebih didominasi pada upaya menyisipkan nilai. Artinya, penelitian yang banyak itu hanya fokus pada ini. Nah, ini. Kemudian beliau menekankan nih. Namun semua tampak berkutat pada bla bla bla. Nah, baru beliau membuat sebuah kesimpulan atau membangun novelty pada tulisan yang akan dibuatnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya itu, maka ini menarik. Maka beliau mencoba mengajak atau mencari jalan baru. Ini kan yang penelitian sebelumnya ini kita anggap jalan A, maka Pak Edi Subhan ini membuka jalan B. Nah, misalnya dia bergerak lebih jauh secara kritis, bagaimana caranya, bla 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 sampai akhir. Kemudian sampai ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan menulis pendahuluan. Kemudian di sini misalnya dalam tulisan ini Pak Edi Subhan menggunakan pengertian korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk kepentingan pribadi. Nah, artinya gini, definisi konseptual yang akan digunakan dalam tulisan yang dibuat oleh Pak Edi Subhan ini
adalah korupsi yang ia maksud itu adalah ini. Penyalahgunaan kekuasaan, bla bla bla. Nah, pernyataan ini artinya definisi beliau terhadap skripsi ini juga sama definisi korupsi yang dibuat oleh Bigopik, Liu, Rose, dan lain-lain. Nah, ini yang dimaksud definisi konseptual dalam sebuah pendahuluan. Nah, saya pikir sampai di sini pembahasan kita untuk bagaimana menulis pendahuluan, karena menurut saya pada bagian ini sudah masuk pada bagian metode. Nah, pada kajian-kajian kualitatif seperti yang telah saya lakukan ini menjadi bagian tersendiri atau terpisah dari pendahuluan. Mungkin cukup di sini untuk pertemuan kali ini. Saya yakin kita memiliki definisi, pengalaman, dan pengetahuan yang berbeda tentang bagaimana menulis pendahuluan untuk artikel jurnal, entah itu jurnal internasional ataupun jurnal nasional terakreditasi. Jika ada pertanyaan, silakan nanti tinggalkan komentarnya di komen di bawah ini. Demikian, sekali lagi saya tegaskan bahwa video ini tidak melihat sisi keseluruhan artikel, hanya melihat bagaimana pendahuluannya ditulis. Nah, dalam perspektif saya dan pengetahuan saya, pendahuluan yang ditulis Pak Edi ini terkategori sangat baik menurut saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.